Terima kasih Prof. Ajeng. Alhamdulillah, salam sehat untuk semua. Saya ingin menyapa dulu kepada panitia pelaksana, terima kasih. Kemudian ada Prof. Syed di sini. Kita sudah mengembangkan, kalaupun di Unpad ini ada farmasi klinik, pertamanya itu karena bersama-sama dikembangkan bersama Prof. Syed. Terima kasih Prof. Syed. Kemudian ada kemudian Bariska ini yang selalu menyemangati kami untuk bersama-sama melakukan uji klinik juga. Terima kasih, dan juga Teh Dita. Terima kasih juga atas fasilitasi dan juga dukungannya selama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan tadi, bahwa izinkan saya share slide presentasi berikut ini. Mungkin karena waktu saya sampaikan tidak terlalu mendetil karena beberapa tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Yang akan disampaikan oleh saya adalah menyambung tadi sampai oleh Bu Rizka. Kalau tadi Bu Rizka menyampaikan bahwa bagaimana uji klinik itu mendasari rasionalisasi penggunaan dari obat ataupun juga bahan-bahan yang berpotensi untuk mengendalikan COVID-19 termasuk vaksin dan senyawa obat lainnya. Nah, bagaimana peran apoteker dalam keberhasilan COVID-19 ini, dan ini pada kesempatan ini saya ingin sampaikan uji klinik apa saja yang saat ini sedang berjalan di Indonesia, dan tentu saja uji klinik ini tidak lepas dari peran regulasi dan peran dari dukungan dari BPOM yang selama ini secara luar biasa memberikan fasilitasi kepada kita semua untuk bersama-sama melakukan uji klinik yang aman, namun tentu termonitor dengan baik dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah materi yang ingin saya sampaikan. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Virus tersebut adalah mempunyai sifat sebagai parasitik, kemudian dia mempunyai kondisi atau mempunyai karakteristik self-limited disease, namun dengan transmisi yang tinggi, sehingga PR kita adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya transmisi dan bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tentu saja terapi yang diberikan bisa merupakan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Berdasarkan prinsip inilah, maka uji klinik ini dilakukan. Kita melakukan uji klinik terhadap terapi farmakologi dan melakukan uji klinik juga terhadap senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh melalui berbagai nutrisi atau nutrastikal yang nanti akan memperkuat untuk terapi non-farmakologinya. Dua-duanya mempunyai peluang atau mempunyai potensi yang perlu ditunjukkan atau perlu ditunjukkan aktivitasnya dengan uji klinik. Berdasarkan protokol kesehatan dalam Germas yang disampaikan oleh Kemenkes melalui adaptasi kebiasaan baru, ada 5 prinsip protokol kesehatan, yaitu adalah jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga imunitas, dan kendalikan komorbid. Sehingga potensi untuk uji klinik tidak hanya sebagai pencarian obat baru ataupun juga vaksin, tapi untuk mengendalikan dan menjaga imunitas ini juga menjadi mencari sesuatu yang sifatnya bisa dibuktikan melalui uji klinik untuk menjaga imunitas tersebut. Sehingga kebanyakan herbal di Indonesia di risetnya adalah uji klinik untuk imunomodulator. Nah, ini adalah salah satu peta dari clinical trial yang berada di dunia saat ini. Di global saat ini ada lebih dari 600 ongoing clinical study. Nah, kita lihat di sini remdesivir dilakukan di beberapa secara multicenter, namun di Cina ditolak, dianggap tidak mempunyai efektivitas yang cukup dianggap sebagai signifikan. Kemudian juga plasma konvalesen saat ini juga multisenter dilakukan. Lalu lopinavir dan ritonavir juga sama dilakukan beberapa multisenter. Demikian juga supportive terapi yang lain yang sifatnya untuk bersifat sebagai imunomodulator, antikoagulan dan sebagainya. Dan juga hidroksikloroquine ini di beberapa negara juga sudah dinyatakan ada manfaatnya, tapi juga ada beberapa center yang menyatakan bahwa tidak menunjukkan hasil yang
signifikan. Namun di Indonesia penggunaan dari hidroksikloroquine, demikian juga di Malaysia itu masih digunakan karena memang kemanfaatannya itu masih dirasakan. Jadi sehingga uji klinik yang dilakukan di Indonesia ini sifatnya adalah justru memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia untuk mencari obat yang betul-betul memang efektif untuk masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya ikut-ikutan saja kepada hasil uji klinik yang lain seperti disampaikan tadi oleh Prof. Syed, tapi kita harus punya data sendiri sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan karakteristik virus dan tentu saja sesuai dengan karakteristik dari individu-individu yang ada di Indonesia. Dengan demikian sangat bermanfaat sekali uji klinik yang diterapkan ini. Nah, ini adalah konsorsium nasional Multicenter Clinical Trial Indonesia yang digawangi oleh Kemenristek BRIN. Ada beberapa perguruan tinggi yang terlibat di sana, termasuk diantaranya ada Unpad, ada ITB, ada UGM juga di situ ya. Kemudian juga ada UI dan sebagainya. Lalu didukung oleh beberapa kementerian, termasuk BPOM, dan juga beberapa rumah sakit terlibat di sana. Dan tentu saja yang kita lakukan saat ini adalah uji klinik terhadap obat-obat yang sudah ada di pasaran. Kenapa? Karena masalah waktu dan masalah pasien yang tidak menunggu, sehingga prinsip uji klinik yang dilakukan adalah prinsipnya adalah repurposing drug atau obat yang sudah ada di pasaran. Dengan demikian, uji klinik yang dikembangkan saat ini adalah terhadap obat-obat yang sudah diproduksi, sudah mempunyai izin edar. Maka dengan prinsip seperti itu, konsorsium uji klinik yang dilakukan di Indonesia ini melibatkan industri sebagai penyedia produknya. Dan ini adalah salah satu yang sudah dilakukan uji klinik pada konsorsium pertama, yaitu ada convalescent serum, ada OSDI, ada minuman teh jahe, kemudian minuman teh sereh, ada jamu herbal, kemudian ada wedang uwu. Ini semua produk-produk Indonesia yang sedang melakukan uji klinik sejak konsorsium 1. Dan ini juga ada lokal susu fermentasi, imbus flu herbal, mediti. Ini salah satu keragaman yang ada di Indonesia, dan juga ada Immunocov, suplemen jambu biji juga ada, lalu juga kita ikut dalam uji klinis remdesivir. Selain itu juga Indonesia ikut di dalam Solidaritas Clinical Trial WHO yang meriset juga melakukan uji klinik terhadap beberapa obat-obat yang direkomendasikan oleh WHO. Dan juga ada plasma anti-COVID, kemudian mesenchymal stem cell, dan juga seed COVID-19 yang ini memang dilakukan mulai dari genome sequencing yang nanti akan menjadi cikal bakal bagi vaksin merah putih yang disampaikan oleh Ibu Rizka tadi ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Unpad. Saya juga bersama-sama dengan Ibu Rizka sekarang melihat dari potensi dari kinin sulfat. Memang terjadi pro kontra karena dianggap bahwa pertama dinyatakan bahwa kinin ini tidak lebih toksik daripada hidroksikloroquine dan kloroquine. Ada yang menyatakan seperti itu. Tetapi berdasarkan hasil riset kami menunjukkan bahwa potensi kinin ini mempunyai potensi yang lebih baik karena mempunyai ikatan terhadap secara siliko, mempunyai ikatan terhadap reseptor angiotensin converting enzim 2 yang lebih kuat daripada hidroksikloroquine dan kloroquine. Namun tentu saja dengan kualifikasi tadi, obat ini adalah obat herbal dibanding dengan hidroksikloroquine dan kloroquine yang obat kimia, maka dianggap ini akan mempunyai lebih ditolerabilitas dengan baik. Artinya lebih tidak toksik, dan tentu saja hal ini sesuai dengan karakteristik atau klasifikasi dari obat. Kina ini sendiri, pil kina ini masuk ke dalam obat bebas terbatas, sedangkan hidroksikloroquine dan kloroquine itu masuk ke dalam obat keras. Dan hal ini alhamdulillah di awal Juli ini ada preprint publikasi yang disampaikan oleh peneliti dari Jerman, dari Institut Virology Jerman, dan juga dari Lembaga Imunologi Berlin yang menyatakan bahwa kina ini mempunyai efek yang lebih baik daripada hidroksikloroquine dan juga kloroquine, namun dapat ditolerability dengan baik. Jadi lebih aman daripada hidroksikloroquine dan kloroquine. Ini adalah satu perjalanan panjang dari sebuah riset bahwa alhamdulillah apa yang kita lakukan terhadap bahan alam yang ada di Indonesia ini memang juga
suatu hal yang bermanfaat bagi kita untuk mendukung bahan alam yang di Indonesia. Karena apa? Masyarakat Indonesia yang 260 juta orang itu tentu memerlukan obat dari bahan baku yang ada di Indonesia sendiri. Karena kalau kita menggantungkan kepada import bahan baku obat dari luar negeri, tentu saja ada keterbatasan karena semua masyarakat di dunia ini memburu obat yang sama. Sehingga kita mempunyai pemikiran bagaimana kita dapat melakukan kemandirian dari sisi penggunaan obat tersebut. Kemiripan struktur antara hidroksikloroquine, kloroquine, dan juga kinin ini yang memberikan inspirasi terhadap bagaimana kalau kita coba terhadap kinin tersebut. Ternyata riset dari Universitas Padjadjaran bersama UI dan juga teman-teman dari industri ini juga Juli 2020 ini didukung oleh hasil temuan dari riset teman-teman yang ada di Jerman tersebut. Jadi Kina dianggap mempunyai efikasi yang lebih baik walaupun masih in vitro, namun juga mempunyai keamanan yang lebih baik juga. Nah, berikutnya ini adalah tadi saya sampaikan bahwa kondisi kita adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, maka sebagai imunomodulator, Vatigon Promono ini masuk ke dalam fase uji klinik fase 2 juga sebagai repurposing untuk COVID-19 di konsorsium pertama. Kemudian di konsorsium kedua, IAI juga membuat konsorsium penelitian yang kemudian didukung juga oleh Kemenristek. Koordinasi, kolaborasi dan koordinasi IAI ini akan mendukung GP Jamu, GP Farmasi didukung oleh Badan POM dan juga melibatkan kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi. Di antaranya adalah UI, Unpad, ITB, UNER, UGM, dan Unhas. Jadi beberapa senyawa yang memang terlihat mempunyai potensi, terutama mereka-mereka yang memang obat-obat yang sudah mempunyai izin edar, sehingga obat tersebut sudah terjamin stabilitasnya, standarisasinya, mutunya, maka kalaupun itu dicobakan dengan aspek repurposing kepada pasien COVID-19 dalam kondisi pandemik ini, diharapkan tetap terjaga mutu dan keamanan dari penggunaan obat tersebut, karena obat tersebut sendiri sudah terstandar dengan baik, terbukti dengan sudah ada izin edar tersebut. Nah, yang alhamdulillah yang sudah diterima pada saat ini yang akan dilakukan adalah terhadap Soman. Soman ini adalah produk dari 18 campuran dari 18 buah-buahan, sayuran dan juga rempah-rempah. Kemudian produk OB Herbal, produk Deltomed ini kenapa kita pilih juga untuk dicobakan uji kliniknya, karena berdasarkan adanya kesamaan dari ingredient. Kalau dari TCM yang sempat masuk ke Indonesia itu mereka semuanya mengandung glycyrrhizin glabra. Nah, di obat herbal OB herbal dari Deltomed ini juga sama. Jadi kita akan mencoba bagaimana efektivitasnya secara klinis, secara uji klinis kepada pasien COVID-19. Terakhir ini adalah juga ada berikutnya yang akan masuk ke dalam uji klinik juga, namun saat ini sedang dikaji ulang adalah VIP albumin. VIP albumin ini adalah dari dari ekstrak ikan gabus, ya, ekstrak ikan gabus. Kemudian selain itu juga ada stevia. Stevia ini sebetulnya produk yang dibuat untuk diabetes. Namun karena saat ini ada yang disebut sebagai drinking responsibility dari WHO dalam rangka memberikan sosialisasi untuk hidup sehat mencegah COVID-19, disampaikan oleh WHO adanya limited alcohol dan juga avoid sugary drink dari WHO. Nah, setelah dicek kenapa sih kalau alkohol di limit tetapi sugary drink itu di-avoid atau dilarang. Rupanya setelah diteliti lebih dalam, sugary drink ini atau minuman yang mengandung gula ini, termasuk soda dan juga jus instan ini, merupakan pentrigger dari inflamasi. Sementara tadi disampaikan bahwa PR kita untuk mengatasi dari COVID-19 ini menjaga daya tahan tubuh. Nah, menjaga daya tahan tubuh itu adalah menjaga regulasi sistem imun kita agar lebih kuat. Nah, regulasi sistem imun ini dipengaruhi oleh kadar antioksidan dalam tubuh serta kondisi inflamasinya. Nah, rupanya minuman yang mengandung gula ini dapat menyebabkan inflamasi, proinflamasi. Jadi inflamasi yang harus ditekan, malah sekarang inflamasinya dipicu. Dengan demikian, maka
di beberapa negara termasuk di Singapura di sana sudah disampaikan bahwa mereka sudah tidak lagi mendukung untuk iklan dari minuman manis tersebut, dan disampaikan bahkan bahwa minuman manis itu sama bahayanya dengan merokok. Nah, oleh karena itu kebetulan sekali dengan kondisi seperti ini, maka ada satu produk yang kita uji klinikan juga, yaitu teh stevia, di mana teh stevia ini mengandung daun stevia yang mengandung glikosida steviosida. Glikosida steviosida ini bersifat mempunyai efek sebagai antiinflamasi yang telah ditunjukkan mempengaruhi mediator dari TNF alpha dan interleukin 1 beta. Sementara itu juga karena teh stevia ini juga disatukan dengan teh hitam mengandung riflavin yang sudah ada risetnya juga mempunyai antiviral yang potensial untuk SARS-CoV-2 secara in vitro. Maka kandungan dari teh stevia dan kandungan dari teh dan stevia yang nama dagangnya adalah teh dia tersebut mempunyai efek atau mempunyai potensi untuk mengatasi atau mengendalikan COVID-19 ini, riflavin yang terkandung dalam teh hitam dan juga mempunyai steviosida yang terkandung dalam stevianya. Dan saat ini sudah dilakukan uji klinik pendahuluan untuk melihat metodologi yang pas untuk uji klinik yang akan diajukan nanti ke BPOM. Hasilnya demikian. Jadi kita sudah coba di BPSDM, yaitu di tempat isolasi mandiri, dinyatakan di sini bahwa yang menggunakan teh dia tersebut atau teh stevia tersebut mempunyai persentase pulang sehat yang tertinggi di antara 4 kelompok lain yang tanpa menggunakan stevia atau penggunaan stevianya dikombinasikan dengan dengan senyawa yang lain. Dan alhamdulillah teh dia atau teh stevia ini juga sudah diserahkan kepada gugus tugas untuk digunakan di Wisma Atlet. Dan berikutnya ada kandidat konsorsium kedua. Kemarin 2 hari yang lalu, minggu ini, Menristek Dikti 2 minggu yang lalu Menristek sudah mengumumkan mengenai uji klinik untuk konsorsium 2 yang didukung oleh Kemenristek, yaitu diantaranya adalah melibatkan LIPI, melibatkan BPPT, lembaga Eijkman, dan ini adalah universitas-universitas terlibat, juga rumah sakit yang terlibat. Ini adalah listnya. Nah, di antara kita lihat lagi bahwa di sini ada dari UNS yang kembali juga meriset kina dan eukaliptus. Kemudian juga plasma konvalesen juga ada. Kemudian juga ada di sini adjuvan terapi dari N-acetylcysteine. Kemudian juga sel punca atau stem cell juga dilakukan uji kliniknya. Lalu juga selain itu juga, nah kemudian juga ada yang memeriksa atau uji klinik untuk teaflavin. Jadi sebetulnya senyawanya masih itu juga, tapi dalam beberapa kemasan sediaan yang berbeda. Dan ini juga sama, di sini ada jamu anti COVID, ya Indonesia ini sudah mulai berpihak terhadap jamu untuk melakukan uji klinik terhadap jamu tersebut. Kemudian juga ada nanokurkumin sekarang ini, kemudian juga sintesis, juga ada ekstrak ajmalisin dan juga macam-macam yang diteliti. Ada sekitar 19 proposal untuk uji klinik multicenter yang didukung oleh Kemenristek pada konsorsium kedua ini. Dan selanjutnya juga ada uji klinik yang dilakukan secara mandiri, yaitu Halton Oil. Ini sebetulnya kerjasama dengan pemerintah Armenia, karena di Armenia sendiri Halton Oil ini sudah direkomendasikan oleh Ministry of Health Armenia untuk mengatasi mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan efektivitasnya sudah dibuktikan. Oleh karena itu di Indonesia ingin kita lihat bagaimana efektivitas dari Halton Oil tersebut. Halton Oil ini secara tadi disampaikan oleh Bu Rizka bahwa sebelum kita melakukan uji klinik kita harus memberikan dulu berbagai uji yang mendukung terhadap uji klinik tersebut, diantaranya menunjukkan adanya anti-inflammatory activity, kemudian adanya di sini adalah bagaimana aktivitas antioksidannya untuk mempromot scavenging dari free radicals, dan juga ini juga ada terhadap terhadap aktivitasnya terhadap sel T, dan juga aplikasi sebagai untuk meningkatkan sistem imun atau mempengaruhi regulasi sistem imun. Dan berikutnya yang terakhir tadi disampaikan oleh Bu Rizka juga bahwa
Universitas Padjadjaran bersama-sama dengan Bio Farma saat ini melakukan uji klinik fase 3 untuk vaksin dengan merek Sinovac dari Cina. Uji klinik fase 1 dan 2 sudah dilakukan di Cina, dan uji klinik fase 3 dilakukan beberapa negara, dan Indonesia ikut serta dalam rangka ingin melihat kemanfaatan ataupun kesesuaian dari vaksin tersebut terhadap coronavirus yang ada di Indonesia dan juga terhadap pasien yang memang mempunyai karakteristik ras dan juga karakteristik individu yang terkait dengan individu yang ada di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, bahwa memang dalam hal ini tentu saja kalau bercerita peran apoteker sangat kuat perannya. Mungkin ini saya bisa sedikit share salah satu contoh dari protokol uji klinik. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Jadi memang peran apoteker ini sangat berperan diantaranya dalam pengembangan protokol. Sebentar, dalam pengembangan protokol tentu saja itu memerlukan dari kepiawaian atau memerlukan kompetensi apoteker untuk melihat bagaimana karakteristik atau farmakodinamik dari dari obat yang akan dilakukan uji klinik tersebut. Karena dengan kompetensi apoteker untuk bersama-sama dengan sejawat tenaga kesehatan yang lain dalam mengembangkan protokol tersebut menjadi sumbangsih yang sumbangsih yang sangat berarti, sehingga uji klinik ini dapat berjalan dengan lancar. Yang paling utama adalah juga pasien itu dapat terjaga safety-nya atau keamanannya. Ini sebentar saya bukakan dulu. Mungkin ini karena harus di-download dari apa namanya? Oh, ini bisa, sebentar. Ini adalah salah satu protokol uji klinik yang bisa memperlihatkan di mana sih peran apoteker tersebut. Sebentar, saya share sedikit. Ini contoh dari protokol tersebut. Ini adalah studi uji klinik KINA. Ini contohnya, nanti saya sampaikan, saya perlihatkan bagaimana posisi-posisi yang dapat diisi oleh apoteker. Jadi memang kita tidak bisa melakukan uji klinik secara sendiri, namun uji klinik ini dilakukan bersama-sama dengan para sejawat tenaga kesehatan yang lain. Misalnya apoteker bisa menjadi juga koordinator, bisa, kemudian juga penulis protokol juga bisa, kemudian untuk koordinator center juga bisa. Dan kemudian juga selain itu tentu saja untuk bagaimana kita mengendalikan di lapangan tetap harus bekerja sama dengan dokter penanggung jawab dari asuhan pasien tersebut. Jadi sekali lagi bahwa apoteker Indonesia ini sangat mempunyai tempat untuk uji klinik, tapi tentu saja seperti disampaikan oleh Bu Rizka tadi bahwa harus dulu tersertifikasi GCP sehingga kita dapat terlibat dalam berbagai riset uji klinik yang direncanakan. Terima kasih Bu Ajeng, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah semoga kita dapat bergandengan tangan bersama-sama, baik apoteker, dokter, nurse, dan juga semua yang terlibat dalam asuhan bagi pasien untuk bersama-sama berjuang melawan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.